Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amirah Najla Azahra, mahasiswi dari UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Balik lagi nih teman-teman dengan aku di Learning Journal pertemuan terakhir. Yeay. Nah, kenapa Learning Journal kali ini tuh adalah pertemuan terakhir? Karena untuk minggu depan, untuk Selasa depan itu kita sudah UAS dan kita sudah mempresentasikan kegiatan UAS yang kita lakukan ke Pak Adi seperti itu. Nah, minta doanya semoga UASnya lancar, amin. Nah, di pertemuan terakhir kali ini, Learning Journal kali ini kita akan membahas terkait apa sih? Nah, ini pembahasan terakhir kita di kelas public speaking, yaitu terkait mengenal dan mempraktikkan jenis-jenis ice breaking. Ini sangat diperlukan dalam public speaking ya teman-teman. Kenapa sih kok bisa diperlukan? Apa aja manfaatnya? Nanti kita bahas seperti itu. Dan kebetulan kemarin itu adalah 2 orang terakhir yang melakukan praktik public speaking. Jadi selain kelas terakhir dan learning journal terakhir, ya pastinya yang melakukan praktik public speaking juga terakhir juga ya. Kemarin ada 2 orang, ada Hana dan juga Tedila. Hana berperan sebagai sales makeup dan juga skincare, dan juga Tedila berperan sebagai seorang ustazah yang menjelaskan terkait tafsir Quran surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, kebetulan juga kemarin adalah kelas pertemuan terakhir terseru aku karena kita ngelakuin banyak praktik-praktik ice breaking dan itu lumayan seru banget. Sampai-sampai kita tuh bikin video gitu. Tapi aku belum dapat sih videonya karena masih ada di temanku dan kayaknya belum dikirim. I don't know. Nah, jadi kayak ya udah seru aja kayak. Dan aku kan sekarang juga semester 6 kan, otomatis kayak terakhir banget gitu di kelas. Jadi ya itu adalah momen kebersamaan kita terakhir mungkin yang nantinya kita nggak bisa dapetin lagi kayak gitu. Siapa di sini teman-teman yang nonton juga semester 6? Sama kayak aku, semangat buat yang yang lagi KKN, yang lagi PPL, pokoknya semuanya semangat. Yang dirangkap juga antara KKN dan juga PPL, pokoknya harus semangat. Oke teman-teman, oke kita langsung lanjut ke pembahasan terkait mengenal dan mempraktikkan jenis-jenis ice breaking. Apa sih itu ice breaking? Nah, pengertian dari ice breaking itu adalah suatu kegiatan kecil untuk bisa mengalihkan dari suasana yang tegang menjadi suasana yang lebih relax. Seperti itu teman-teman semua. Jadi dari pengertiannya saja kita sudah mengetahui bagaimana kegunaan dari ice breaking, yaitu adalah untuk bisa merilekskan para pendengar kita dari suasana yang lebih tegang menjadi suasana yang bisa lebih rileks dan bisa lebih kerasa gitu kebersamaannya bersama kita seorang public speaker kayak gitu. Nah, kapan sih ice breaking itu bisa digunakan? Ice breaking itu bisa digunakan kalian bisa mengetahui bahwa rata-rata kemampuan konsentrasi manusia itu bisa dihitung. Rata-ratanya itu adalah usia dikali 1 menit. Nah, itu mungkin dari perhitungan tersebut kita bisa melakukan ice breaking kayak gitu. Seperti pertemuan yang sudah aku bahas kemarin di learning journal sebelumnya juga, bahwa asesmen atau observasi terkait para pendengar kita melalui dari umur, ya kan? Apakah dia tuh umurnya tuh dia di angka berapa? Itu tuh sangat penting karena bukan hanya untuk kita bisa menentukan suara, intonasi suara, gerak-gerik tubuh kita, muka kita gitu kan ya. Itu juga berguna untuk bisa menentukan kapan kita bisa melakukan ice breaking kayak gitu. Lebih dari batas waktu tersebut, perhitungan batas waktu tersebut, rata-rata seorang pendengar itu bisa kehilangan rasa fokusnya dan juga mereka juga bisa merasa jenuh atau bosan seperti itu. Nah, apa aja sih manfaat dari
ice breaking, ya kan? Manfaat dari ice breaking itu sendiri adalah menghadirkan rasa kebersamaan. Seperti yang sudah aku bilang bahwa penting buat kita untuk bisa untuk bisa menciptakan rasa kebersamaan antara kita sebagai seorang public speaker dan juga pendengar kayak gitu. Kalau kita sudah memiliki rasa kebersamaan, itu tuh pertama bisa mengubah suasana dari yang tegang menjadi rileks, dan yang kedua itu bisa menjadi sebuah kesan yang sangat menarik untuk kita sebagai seorang public speaker di POV dari para pendengar kita, seperti itu. Terus kedua adalah meningkatkan kefokusan. Seperti yang sudah aku bilang tadi bahwa ice breaking itu bisa meningkatkan kefokusan kita juga ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah menjalin kedekatan. Nah, yang keempat itu adalah melatih kerjasama, dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Lalu jenis-jenis dari ice breaking itu apa aja sih, Mir? Yang pertama itu ada fun story atau cerita lucu, itu juga masuk ke dalam ice breaking. Terus yang kedua ada lagu-lagu. Yang ketiga ada tepuk-tepuk. Mungkin kalau anak SD kayak tepuk semangat, itu bisa menjadi salah satu referensi untuk ice breaking. Terus ada yang keempat itu adalah tebak-tebakan. Ini yang paling dinanti oleh anak SD biasanya. Anak SD kelas 6 ya. Itu kayak mereka suka banget tebak-tebakan. Tergantung juga sih orangnya dan di mana daerahnya ya. Saya juga nggak tahu. Terus yang terakhir adalah permainan rakyat. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan di pertemuan terakhir learning journal kelas public speaking kali ini. Nah, karena ini terakhir kali, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video-video learning journal aku. Mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi kalian yang disuruh buat learning journal sama dosen-dosen. Mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi kayak gitu. Banyak banget manfaatnya dari learning journal setiap minggunya yang disuruh sama dosenku. Dari mulai kita bisa mengimprove bisa mengimprove pembicaraan kita, dan rasa percaya diri kita untuk bisa berbicara di depan umum. Seperti itu teman-teman semua. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara latihan kalian untuk bisa pede gitu ya melakukan public speaking di depan umum. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gelap. Dadah.